Halo semuanya, sekarang aku sedang bersama Kak Kori dan Bang Nanda. Nah, di sini aku bakal wawancarain Kak Kori sama Bang Nanda soal tren yang lagi viral atau pembahasan yang agak krusial di lingkungan kampus. Contohnya pembelokan. Nah, pertama-tama aku mungkin bakal kenalin diri aku dulu ya. Aku Salsabila Nirmal Hidayat, biasa dipanggil Aca. Aku berasal dari Epic 60. Dan boleh kakak dan abang untuk memperkenalkan dirinya. Oke semuanya, halo. Perkenalkan aku Nanda dari FPK 59. Aku Kori dari Ilmu Ekonomi 59. Nah, di sini kita bakal banyak tanya-tanya nih sama kakak-kakak yang keren-keren ini. Nah, pertanyaan yang pertama langsung aja ya, Bang. Boleh banget. Nah, sebelumnya mohon maaf aku izin sambil buka HP untuk pertanyaan yang pertama. Apa sih pendapat abang sama kakak mengenai fenomena boti atau istilah kayak yang biasa dibuat bercandaan gitu, istilah pembelokan yang biasanya sering buat bercandaan gitu di lingkungan kampus? Mungkin dimulai dari Bang Nanda dulu kali ya. Oke sebenarnya terima kasih ya atas pertanyaannya. Mungkin kalau di lingkup kita ya teman-teman ya, di IPB itu sendiri, bahkan gak cuma di IPB ya, karena di kampus-kampus lain bahkan bisa dibilang di luar kampus juga fenomena atau bercandaan dengan kata bot itu udah menjadi hal yang biasa kita dengar ya. Tapi bukan berarti hal yang menjadi tren itu dibenarkan, karena menurut kita juga bahwasanya yang dianggap bot ini merupakan salah satu hal yang gak lumrah sama sekali, terutama di lingkup negara kita sendiri ya, di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai keagamaan. Nah, dari aku sebenarnya untuk tren bercandaan ini ya, aku tidak berpihak pada siapapun. Kenapa? Karena yang pasti ada sebab asal akibat. Nah, mungkin candaan bot itu tercipta atau timbul dari mungkin ada keresahan dari seseorang terhadap seseorang lain yang mungkin dianggap agak melenceng lah teman-teman, atau mungkin gerak-geriknya itu membuat orang lain itu merasa tidak tidak nyaman lah. Makanya timbullah hal-hal yang dikiranya atau dianggap sebagai suatu perkataan bot tersebut. Kalau dari kira-kira gimana? Oke, mungkin ini aku highlight tentang bercandanya gitu ya. Sebenarnya menurut aku, karena kata Nanda sebenarnya itu bisa jadi hal yang salah juga, karena mungkin bagi sebagian orang yang gak biasa bercandaan itu kan agak udah baik ya. Iya, benar Apalagi banget. kalau misalnya bercandanya bukan di lingkungan private Iya. gitu kan, Iya. di lingkungan publik gitu. Ya. Di kampus apalagi ya, Kak? Iya, paling kampus terus kita bercanda buat tadi tuh mungkin kayak orang, bisa jadi orang luar kampus atau orang luar lingkup pertemanan kita tuh agak aneh gitu buat kedengaran. Jadi aku ya sebisa mungkin bercanda pada tempatnya gitu. Oke. Dan yang paling penting sih teman-teman, kita tidak membenarkan, tapi alangkah baiknya untuk saling mengingatkan aja ya, untuk menghindari atau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Dan yang pastinya setiap orang itu punya hati ya teman-teman ya, punya perasaan, dan alangkah baiknya untuk menghindari perkataan-perkataan seperti itu ya, yang pasti, karena menurut aku itu juga salah satu bagian dari pembulian sebenarnya, bisa dibilang pembulian juga ya, karena itu termasuk ke dalam pembulian non verbal yang mana verbal yang mana menurut aku hal ini tuh tidak sepantasnya sih untuk diucapkan di publik gitu. Oke, berarti dari abang sama kakak ini sangat-sangat kayak nggak mewajarkan bercandaan boti gitu. Benar. Oke. Tidak mewajarkan bercandaan boti dan tidak mendukung pembelokan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Boleh. Di sini menurut abang sama kakak nih, faktor apa yang kira-kira memicu pembelokan atau bercandaan seperti kayak gitu tadi nih? Atau gimana sih seseorang menilai orang itu kayak boti atau melakukan pembelokan, atau adakah stratifikasi tingkah lakunya yang memungkinkan atau perspektif dari orang yang melihatnya gitu? Ini mau Kori dulu Mungkin atau dari Kak Kori dulu lah ya. Mungkin dari aku dulu ya. Jadi mungkin yang pertama banget, kenapa sih bercanda itu bisa muncul gitu, dan kenapa faktornya gitu, kenapa orang itu bisa
dibercandain seperti Iya. itu. Sebenarnya ada banyak kemungkinan ya menurut aku, sekali ini pribadi ya, maaf aja kalau salah. Oke. Menurut aku bisa jadi banyak faktornya. Yang pertama mungkin karena memang pembawaan dia yang mungkin lucu gitu kan, yang mungkin memang apa ya kayak misalkan easy going gitu kan. Nah itu bisa jadi penyebabnya. Terus mungkin ya dia juga suka bercanda seperti itu gitu. Sehingga ya lingkungan dia juga kayak udah ikut bercanda kayak gitu. Cuman Bener. ya perlu di highlight ya sekali lagi gitu ya, kalau misalnya si orangnya tidak berkenan ya Jangan, Benar, bener ya. banget. Iya benar banget teman-teman. Jadi ada banyak banget faktor ya yang menjadi salah satu tolak ukur kenapa seseorang itu bisa dianggap atau disebut sebagai bucin. Nah, yang aku lihat nih sebenarnya banyak banget ya. Aku udah sering banget dengar bahasa-bahasa seperti itu di lingkup pertemanan aku ya, di fakultas, di universitas, di luar rumah juga. Dan sebenarnya tuh balik lagi ke diri seseorang itu sih, kayak apa dan bagaimana dia nggak mau disebut butik, berarti otomatis harus ada hal yang diminimalisir dari diri sendiri untuk tidak terjadi hal seperti itu nih ya. Salah satunya adalah femininitas. Sebenarnya femininitas ini tuh menjadi salah satu hal yang krusial juga ya bagi kita, karena banyak hal yang mendasari sebenarnya. Karena menurut aku juga ada ya kayak mungkin laki-laki yang anggapnya kayak dia jarang berinteraksi, atau dia anaknya istilahnya kayak introvert atau segala Pendiam macam gitu yang ya, Bang. pendiam. Itu tuh bahkan orang-orang mikirnya kayak wah dia tuh begini tuh begini, dan orang-orang tuh hanya berpatok atau menilai itu dari sudut pandang mereka tanpa mengenali orang tersebut terlebih dahulu. Itu sih teman-teman. Jadi menurut aku gitu. Dan kedua yang harus dilandasi juga adalah alangkah baiknya untuk tidak mempercayai hal tersebut. Kenapa? Karena itu adalah ucapan al doa, benar ya? Benar, Karena bagaimanapun benar kita sebagai manusia tidak boleh menjustifikasi, tapi selalu harus mengingatkan sesama manusia, teman-teman. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti dari abang kakak ini pengalaman pribadinya tuh berarti masing-masing pernah ya merasakan fenomena kayak seperti itu. Bukan pernah merasakan ya, tapi emang Pernah melihat? melihat, mendengar. Nah, dan itu udah seperti aku bilang tadi ya, bukan menjadi hal lumrah tapi udah menjadi hal yang biasa gitu loh di kalangan kampus. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Nah, kira-kira perlukah kontrol dari masing-masing individu atau seperti apakah sih bentuk kontrol menurut kakak dan abang, kontrol diri supaya nggak dicap sembarangan sama orang sebagai orang yang kayak melakukan pembelokan padahal enggak. Oke. Dari aku adalah boleh jadi diri sendiri, tapi harus tahu batasan terhadap lingkup publik. Di sini dari aku yang menotis atau memberikan gambaran kalau misalkan jadi diri sendiri itu bagus ya. Tapi kita harus bisa ngeliat nih diri kita itu seorang apa kan? Karena dari aku banyak ya di luar sana yang kayak dia nggak mau disebut sebagai itu, tapi tingkah laku, cara dia berpakaian atau hal-hal selainnya itu mengarah ke hal yang nggak seharusnya dia lakukan sebagai laki-laki. Seperti contohnya adalah memakai pakaian yang seperti wanita atau bergaya seperti wanita, jadi Kalung gitu ya. sebenarnya kalau fashion ya aku nggak ini ya, nggak pernah menjudge, karena fashion itu adalah bagi ke diri sendiri ya. Oke. Karena kita kan nggak bisa ngelihat nih kayak misalkan wah dia tuh gini-gini, karena itu tergantung selera orang lagi kan. Iya, Karena benar. setiap kita itu punya apa ya istilahnya mbak, kayak seleranya masing-masing lah ya. Tapi bagaimanapun kalau emang itu udah di luar batasan, kita sebagai temennya itu harus selalu mengingatin sih, untuk biar agar dia tidak terjerumus ke arah yang lebih lagi gitu. Kalau dari aku ya. Iya. Kalau dari Kak Kori sendiri gimana nih Kak? Kalau dari aku kontrolnya bener kata Nanda sih, kayak mungkin beberapa orang tuh kan nyadar gitu ya bahwa dengan dia kayak gitu memancing teman-temannya buat ngebercandain dia gitu. Kalau misalnya menurut aku kalau misalnya dia emang dia nggak nyaman ya udah sampaikan aja gitu ke teman-temannya bahwa dia nggak nyaman, dan
apa ya, dan temannya juga support dengan ngasih tahu kenapa sih dia tuh bercandanya kayak gitu. Oke. Berarti tuh kalau misalnya dari abang sama kakak sendiri tuh untuk berpakaian sewajarnya gitu ya, lebih ke Misalnya, itu ini salah bertingkah satu- laku, salah satunya ya. bertingkah laku sesuai gender gitu ya. Benar. Cuman dari aku sih gini ya, terkadang tuh kita tuh sebagai manusia udah ngingetin ya, tapi emang balik dari ke personalnya masing-masing ya. Apakah emang dia mau berusaha untuk meminimalisir hal tersebut atau ternyata membiarkannya begitu saja gitu loh. Nah, setiap orang kan berbeda kan ya. Itu sih kalau dari aku. Oke, masuk ke pertanyaan yang terakhir banget nih. Nah, untuk mengatasi hal tersebut menjadi lumrah di kalangan kampus atau di kalangan masyarakat, perlukah pihak kampus untuk memberi tindakan atau bergerak dalam kasus yang seperti ini? Apa harapan dari abang dan kakak terhadap pihak kampus mengenai fenomena yang seperti ini? Oke, untuk membuat lumrah ya, kalau semacam ini kalau dari aku sih kayaknya nggak bisa dibuat lumrah. Kenapa demikian? Karena balik lagi ke poin pertama, kita adalah negara yang berkedaulatan dan ketuhanan ya. Jadi yang pastinya hal semacam ini itu tidak akan pernah diterima dengan baik, terutama di masyarakat, karena ya itu udah melanggar juga ya, melanggar kita sebagai manusia yang beragama pastinya. Dan untuk pihak kampus sih sebenarnya memberikan peringatan itu sebenarnya gimana ya ngomongnya? Mungkin belum ada ya kalau gitu ya, belum ada ya. Tapi yang pastinya di pihak kampus pasti selalu mengingatkan kayak kita melarang banget yang namanya LGBT, yang mana hal tersebut benar-benar sangat di luar dari apa yang udah diajarkan di dalam agama pastinya. Dan semua agama juga melarang ya ada benar. LGBT ya. Nah itu udah jadi salah satu peringatan sebenarnya ya. Tapi itu balik lagi ya ke personal orang-orangnya bagaimana dan apakah dia nyaman dengan hal tersebut, dan juga cacian atau makian dari masyarakat karena tingkahnya itu juga balik ke personalnya masing-masing. Menurut Kak Kori sendiri gimana tentang kayak perlukah bener-bener tindakan yang sangat tegas gitu sama orang-orang yang kayak misalnya ngejek, buti lu gitu. Gimana menurut Kak Kori? Oke, menurut aku kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, tergantung tahapannya ya. Kalau misalnya kalau misalnya dia baru pertama kali bercandain, terus misalnya ya si siapa misalnya Yang dibercandain. yang dibercandain juga Aku nggak ngomong, iya. misalnya dia dibercandain ya, dia nggak ngomong kalau dia keberatan gitu kan, kita nggak tahu ya. Iya. Oke. Meskipun kayak ya itu tuh salah, cuman mungkin perlu ada apa ya triggernya gitu loh untuk ngingetin kayak gitu sih. Ya intinya setiap manusia itu punya watak dan berbeda berbeda. Apa yang kalian lakukan itu bisa diterima dengan orang tersebut. Jadi teman-teman berhati-hatilah dalam bersikap gitu loh, karena apa yang dilakuin, kalau kalian melakukan hal tersebut ke dia, apa bedanya kalian sama dia gitu loh. Benar kan ya? Jadi lebih ke jaga diri masing-masing aja nih teman-teman. Kembali lagi ya ke pertanyaan yang keempat, itu kontrol diri ya. Nah, sekian teman-teman, mungkin terima kasih waktunya abang, kakak udah berkenan diwawancarai. Sekian dari aku dan sekian dari abang kakak. Dadah semuanya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa jaga diri ya. Udah teh? Udah berapa menit tuh? Minimal berapa menit? 5. Oh ya udah. Gak apa-apa, nanti diedit kok. Mbak ini ada saus pedasnya nggak? Enggak kak, emang kayak gini. Iya. Nanti diedit, tenang aja. Makasih ya bang, makasih ya kak. Makasih. Udah menjadi salah satu apa? Pencet. Sebenarnya aku merasa bersalah sih wawancara tentang ini. Karena ini adalah salah satu dari diri aku. Enggak toh, Pelakunya. maksudnya Iya. maksudnya tuh aku tuh kemarin tuh padahal nggak mau nanya ini ya, terus habis itu aku lihat lagi di format penugasannya, lah sesuatu keresahan. Nah MPKMB apa yang dirasain, ya udah nggak ada kan, ya udah. PKM itu dari saya itu apa ya? Ada kok. Nggak ada. Lebih ke politiknya aja ya. Pelan, panas.
Kak Kori kenapa bisa dipanggil Umi? Umi Korutayun. Itu awalnya jadi kan aku tuh Adbiro internal kan. Ih, gila. Ada tisu nggak? Sumpah.